Semua orang itu berhak berbicara dan berhak melakukan apa saja. Tapi semua itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Dan jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Ketika di akhirat nanti, semua orang sibuk dengan urusan kita masing-masing. Siapa yang amal baiknya lebih banyak, dia berpeluang masuk surga. Siapa yang amal keburukannya lebih banyak, dia berpeluang masuk neraka. Satu sama lainnya kita nanti di akhirat di padang mahsyar tidak kenal satu sama lain. Mereka sibuk ngurusin urusan masing-masing. Bahkan kakak beradik, anak, ibu, bapak berdekatan pun tidak saling kenal. Saling sibuk dengan urusan kita masing-masing di padang mahsyar. Apa catatan yang akan diberikan untuk kita? Buku catatan yang akan diterima kita itu nanti catatan amal baik atau buruk. Kalau kita terima dengan tangan kanan, otomatis banyak amal baik yang kita lakukan selama di dunia. Tapi kalau catatan buruk, banyak amal buruknya kita terima dengan tangan kiri. Dan ketika ditimbang amal catatan baik kita lakukan di dunia, berpeluang masuk surga. Tapi kalau catatan amal buruk yang ketika kita terima dengan tangan kiri, setelah ditimbang, maka kita berpeluang masuk neraka. So, mulai dari sekarang introspeksi. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Termasuk saya juga bukan manusia yang suci, bukan manusia yang sempurna. Pasti pernah melakukan kekhilafan, dosa, dan kesalahan. Semua orang, tapi semua orang berhak bertaubat. Apalagi taubatan nasuha, itu sangat penting. Tapi yang namanya manusia tak terlepas dari khilaf dan dosa. Sudah taubatan, melakukan lagi. Taubat lagi, melakukan lagi. Taubat lagi, melakukan lagi. Ya, namanya manusia. Banyak godaan. Setan itu berkeliaran di mana-mana. Tapi setidaknya kita bisa mengendalikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita dihindarkan dari gangguan setan yang terkutuk. Dan api neraka tidak membakar tubuh kita. Berkumpullah dengan orang-orang soleh dan berusaha tidak meninggalkan ibadah sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam, bagi yang muslim. Perbanyak baca zikir, perbanyak baca Quran agar muhasabah diri, introspeksi. Ketika kita melakukan kesalahan, dosa kita terhapus. Meskipun kita melakukan lagi, dosa kita terhapus. Setidaknya ada penghapusan dosa di setiap dosa yang kita lakukan. Bukan kita merasa sok jadi orang yang baik, tapi kalau kita melakukan sholat 5 waktu, setidaknya kita akan menjadi orang baik. Orang yang tidak baik pun kalau melakukan sholat konsisten, melakukan sholat 5 waktu, lama-lama akan jadi orang baik juga. Dosa itu akan luntur dengan sendirinya. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang konsisten dalam beribadah, bertaubat. Allah itu maha penerima taubat. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi jangan sungkan untuk bertaubat. Saya sendiri secara pribadi bukan manusia sempurna, bukan manusia yang baik. Saya hanya manusia biasa, makhluk Allah yang berusaha menjadi lebih baik. Begitu. Semua orang itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Seorang Nabi Muhammad saja, yang seorang nabi, pasti punya dosa meskipun hanya sekecil, segelintir biji zarah, pasti pernah melakukan. Tapi beliau seorang nabi, seorang yang sudah dicuci hatinya, dibersihkan hatinya oleh malaikat, dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah.
Rasul utusan Allah. Jazakillah khairan katsiran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan self reminder bagi saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video berikutnya. Marwah will be back and give something that's benefit to all of them. God bless you and all of I love Muslim in the world. I love you all. Goodbye. See you next time.